Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulaika Adnila dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja oscillator untuk memenuhi tugas mata pelajaran informatika di semester 2 ini. Baik, ini saya sudah membuat mind mapping tentang 7 lapisan oscillator. Kita lihat dulu gambarnya. Lapisan oscillator itu ada 7 yang terdiri dari lapisan pertama physical, lapisan 2 data link, lapisan 3 network, lapisan 4 transport, lapisan 5 session, lapisan 6 presentation, dan lapisan 7 itu application. Saya akan menjelaskan lapisan tersebut satu persatu, dimulai dari application. Application ini lapisan yang menyediakan user interface, yaitu sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Selanjutnya ada lapisan presentation yang berfungsi menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Lapisan presentation ini untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak prediktor seperti layanan workstation dan juga network shell. Contohnya adalah konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF dan JPG untuk gambar dan enkripsi data. Lanjut, ada lapisan session. Fungsinya memisahkan data dari berbagai aplikasi. Lapisan session ini untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini itu udah NetBIOS. Sesuatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Contoh lainnya itu ada sockets dan WinSock. Lalu lapisan transport. Fungsinya adalah menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Transport layer ini adalah untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket dengan sukses telah diterima dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer transport data menggunakan protokol seperti TCP dan UDP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error setelah memperbaikinya. Lanjut ke lapisan berikutnya, yaitu lapisan network. Fungsinya adalah menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Lapisan network itu untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan di lapisan network ini ada IP, ACMP, IPsec, dan IGMP. Selanjutnya ke lapisan data link. Fungsinya adalah menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection.
Data link ini adalah untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras, seperti halnya MAC address dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hook, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Lalu kita berada pada lapisan yang terakhir yaitu physical. Lapisan fisikal fungsinya adalah menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Di lapisan fisikal ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat interaksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar physical. Peralatan seperti repeater dan network card berada pada layar ini. Cara kerja oscillator kita dapat lihat dari gambar ini. Informasi itu berawal dari layer application, informasi kemudian melewati layer presentation, dan layer session. Pada tahap ini, biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau Protocol Data Unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layer ini, bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Jadi, dari data sender ini akan diproses melalui lapisan-lapisan ini dan nantinya juga akan sampai di receiver. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.